Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan siaran langsung di acara Bicara Hukum yang akan menemani Anda selama 10 menit ke depan dengan saya, Abdul Halim. Pemirsa, Joko Chandra yang menjadi buronan selama 11 tahun akhirnya ditangkap di Malaysia. Penangkapan ini dipimpin oleh Kabariskim Listio Sigit Prabowo dengan bantuan kepolisian Malaysia. Pemirsa, Joko Chandra yang terjerat kasus Bank Bali harusnya mendekam sejak 2009. Namun, ia melarikan diri ke luar negeri. Padahal tuntutan hanya 2 tahun penjara dan denda sebesar 15 juta rupiah. Beberapa aparat negara yang terlibat dalam kasus Joko Chandra ini dibalik peran-peran dan maklar-maklar yang membantu buronan ini untuk bisa tetap leluasa keluar masuk Indonesia. Padahal kita tahu dia menjadi buronan sejak 2009 hingga sekarang. Baik, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan kelompok saya, Bu Nonita dan Bu Jessica. Silakan duduk. Terima kasih. Pemirsa, mungkin saya akan ke Bu Nonita dulu untuk membahas bagaimanakah hukum alam irasional dan teori sekuler lainnya dalam memandang kasus Joko Chandra ini. Selamat siang Bapak Halim. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Dari kacamata hukum irasional, sangat jelas ya kasus ini melanggar dasar hukum tersebut, di mana dalam sila Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia menjunjung tinggi hukum berdasarkan ketuhanan dari masing-masing agama ataupun kepercayaan. Dalam kasus Joko Chandra ini, bila dilihat secara nilai dan moralnya ya, bahwa kasus ini telah melanggar bahwa manusia dilarang untuk tolong-menolong dalam perbuatan dan penutupan dosa, gitu Bapak Heli. Dan juga harusnya tidak melakukan pencurangan dan juga mengambil hak orang lain ya. Kalau harusnya dalam agama kan melarang untuk mengambil hak orang lain. Nah, itu kan hukum abadi dan universal dari Tuhan. Iya, betul. Kalau secara teori sekuler positivisme misalnya itu bagaimana Bu Nonita? Iya, terima kasih Bapak Halim. Untuk dari kacamata pola pikir teori hukum positivisme yang sangat jelas ya di negara Indonesia ini, bagaimana hukum dipandang sebagai sesuatu yang formal, berlandaskan pada undang-undang dan juga peradilan hukum seperti hakim, jaksa, dan pengadilan, di mana sebagai satu-satunya acuan yang konvensional dan cenderung puas terhadap hasil keputusan yang sangat jauh sekali ya dari horizon keadilan. Di mana dalam kasus Joko Chandra ini terlihat ya bahwa Joko Chandra menjadi buronan selama hampir 11 tahun akibat kelalaian dalam penanganan kasus, serta di mana dalam kasus Joko Chandra ini yang menjadi buronan selama 11 tahun akibat kelalaian penanganan hukum dan peradilan hukum serta keputusannya yang sangat lamban ya, dan cenderung memberikan hukuman yang ringan sehingga pelaku bisa dengan sangat mudah untuk menghirup udara bebas. Baik, sekarang kita ke Bu Jessica ya. Bagaimana Bu Jessica, apakah ada keadilan dalam kasus tersebut atau keadilan apa yang harus ditegakkan dalam kasus tersebut jika merujuk pada keadilan menurut Aristoteles? Ya, selamat siang Bapak Ali, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat siang Bu Nita. Untuk menjawab pertanyaan Bapak Ali tersebut, ya sudah jelas ya dalam kasus ini itu tidak ada keadilan menurut saya, karena berdasarkan informasi, berita, dan putusan badan kehakiman seperti Pengadilan Tinggi Tipikor, Pengadilan Tipikor, dan Mahkamah Agung, sudah jelas mereka memberikan vonis ringan dan pengurangan hukuman terhadap Joko Chandra, gitu Bapak Halim ya. Yang seharusnya keadilan ditegakkan dalam kasus ini adalah seharusnya rakyat Indonesia itu mendapatkan perlakuan keadilan yang sama, gitu kan. Nah, karena merujuk pada teori Aristoteles yang isinya itu setiap orang berhak mendapatkan keadilan yang sama. Tapi merujuk pada keadilan Aristoteles, setiap orang itu berhak mendapatkan keadilan yang sama. Diperkuat dengan adanya adagium equality before the law, yang artinya itu setiap orang itu sama di mata hukum ya. Namun
yang kita lihat di kasus ini adanya aparat ya, oknum yang melakukan penyalahgunaan kewenangan gitu kan, yang kita kenal dengan abuse of power ya, Bapak Halim, Bu Nonita. Jadi oknum aparat ini tidak melakukan tebang pilih terhadap tersangka atau terdakwa kasus-kasus yang ada di Indonesia gitu ya. Terutama terkadang mereka selalu tajam ke bawah, tumpul ke atas terhadap golongan rakyat yang ekonomi rentan atau lemah gitu. Jadi selalu ada perlakuan istimewa terhadap terdakwa atau tersangka kasus korupsi atau yang lainnya gitu, Bapak Halim. Misalnya mereka mampu melakukan suap bahkan ke penegak hukum agar bahkan untuk dibebaskan ya, karena sebelumnya kan Joko Chandra ini sempat dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun dengan upaya Kejaksaan Agung ke Mahkamah Agung sehingga kasus Joko Chandra ini dilakukan penyelidikan ulang. Sekarang bagaimana Bu Jessica, apakah sudah ada undang-undang yang mengatur tentang kasus korupsi Joko Chandra ini? Undang-undang yang mengatur tentang korupsi ini ya sudah jelas ada ya, yaitu Undang-Undang Pasal 2 Nomor 33 Tahun 1999 yang saya akan sebutkan. Mungkin intinya saja ya Bapak Halim, saya akan sebutkan di mana sebenarnya tindak pidana korupsi itu seharusnya pidana seumur hidup atau paling singkat penjara 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak itu denda 1 miliar. Tapi Begitu namun sih. pada kenyataannya bahkan lebih kurang dari 4 tahun, lebih kurang dari minimal Jauh gitu ya. sekali, Bapak Halim. Sekali. Sangat Bahkan jauh sekali, disunat gitu ya, menjadi dipotong 3,5 setengah tahun. Didiskon gitu. ya. Iya, diskon barang sudah seperti Shopee gitu ya, gitu kayak gitu. Iya, sangat menyayangkan sekali. Iya, sih, bukan Pak. kayak itu buat orang lain untuk datang gitu kan. Kan fungsi diskon itu kan untuk memperdatangkan banyak orang gitu. Iya. Bagaimana kalau selanjutnya masih banyak korupsi-korupsi yang tanpa henti terjadi selanjutnya gitu. Betul sekali. Baik, sekarang ke Bu Nonita. Bagaimanakah seharusnya hukum berfungsi dalam penerapan kasus Joko Chandra ini? Bu Nonita, silakan dijawab. Baik, terima kasih Bapak Halim untuk pertanyaannya. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Jessica ya, ada terdapat pasal UU pasal 3 nomor 33 tahun 1999 dan juga ada tambahannya yaitu peraturan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor KMA/SK/12/2006 tentang perilaku hakim, yang mana intinya adalah hakim diwajibkan untuk berperilaku adil, berperilaku jujur, dan berintegritas tinggi. Namun dari dua peraturan tersebut masih saja dicederai ya, seperti yang dilihat pada kasus Joko Chandra ini ya, Bapak Halim. Maka dari fungsi hukum yang seharusnya berlaku pada kasus ini adalah fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Mengapa demikian? Saya memiliki 2 poin yang ingin disampaikan adalah poin pertama adalah perlunya ada tinjauan ulang terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada, sehingga kedepannya lembaga peradilan bisa mengambil keputusan yang menuntut kepada atau mengarah kepada keadilan. Yang kedua, perlunya dilakukan studi untuk melakukan pembaharuan peraturan-peraturan sehingga kedepannya peraturan yang ada menjadi lebih efektif. Namun, isi daripada undang-undang dan peraturan tersebut masih saja dicederai. Maka dari itu, fungsi hukum yang seharusnya berfungsi pada penerapan kasus Joko Chandra ini adalah fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Mengapa demikian? Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Poin pertama adalah perlunya dilakukan tinjauan ulang ya terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada sehingga kedepannya lembaga peradilan bisa mengambil keputusan yang menuntun kepada ke arah keadilan. Poin kedua adalah perlunya dilakukan studi mengenai peraturan-peraturan yang ada supaya diperbaharui ya menjadi lebih efektif dan berfokus kepada kepentingan publik dan juga kepentingan pribadi. Sehingga dari poin tersebut diharapkan ke depannya masyarakat tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran dan melakukan pencederaan terhadap undang-undang dan peraturan yang ada, serta peran lembaga
lembaga peradilan menjadi lebih berfokus kepada keadilan, bukan hanya saja berlandaskan kepada undang-undang. Terima kasih Bu Nonita dan Bu Jessica atas waktunya sudah menyempatkan untuk bisa datang ke sini dan memberikan pandangan tentang hukum dalam kasus Joko Chandra ini. Pemirsa, sangat antitesis jika hukuman mati. Masa tahanan saja sudah seperti diskon lebaran. Bukankah itu yang memicu orang lain untuk datang? Apapun bentuknya, bukankah hukum harusnya melindungi kepentingan manusia, bukan malah membela yang salah? Moral penegak hukum yang menggambarkan hukum di negeri ini menjadi rusak karena uang menjadi sasaran paling digemari. Pemirsa, sungguh ironi di hari kemerdekaan, para koruptor mendapat remisi besar-besaran, memperlakukan koruptor dengan istimewa tanpa pernah membuat efek jerak. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Saya Abdul Halim pamit undur diri, mengucapkan terima kasih.